Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope all of you stay in your better condition. So everyone, for today we move to the next material. That is chapter 5 with my school is as big as yours materials. So, hari ini teman-teman kita akan belajar tentang chapter 5 My school is as big as yours. Kira-kira dari temanya teman-teman ada gambaran nggak sih gimana sih materi kita hari ini? Yaps, betul banget. Kita hari ini akan belajar tentang sesuatu yang berhubungan dengan adjektif. Oke, hari ini kita akan belajar tentang My school is as big as yours yang terbagi dalam beberapa konten. Yang pertama ada introduction, materials, also closing. For the first, do you know what is adjective? Teman-teman, ada yang tahu nggak sih apa itu adjektif? Yaps, betul banget. Adjektif itu biasa kita sebut dengan kata sifat yang gunanya untuk menerangkan kata benda. Nah, untuk mempermudah kita memahami penggunaan adjektif, ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, adjektif biasanya berhubungan dengan kata keterangan penguat seperti kata sangat atau kata amat. Dan ciri yang kedua adalah dapat diingkari dengan kata tidak. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika adjektif itu dimasukkan di dalam sebuah kalimat, dia bisa memberikan makna tidak ketika digunakan untuk menolak kata-kata yang berhubungan dengan adjektif tersebut. Selanjutnya, ada beberapa contoh dari adjektif. Nah, teman-teman perlu diingat ya, adjektif atau kata sifat itu bisa berupa orang, benda, atau hewan. Nah, di sini kita punya contoh yang pertama ada students. Elephant, chair, also giraffe. Nah, sangat mudah banget ya. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar tentang degree of comparison. Teman-teman ada yang tahu nggak apa sih degree of comparison? Nah, degree of comparison itu digunakan sebagai kata pembanding antar objek. Bisa berupa kata sifat atau kata keterangan. Nah, kata kunci yang digunakan untuk membandingkan biasanya ada kata most, less, also more. Dan teman-teman, degree of comparison ini dibagi menjadi dua types atau dua jenis. Yang pertama ini ada comparative dan yang kedua ada superlative. Comparative digunakan untuk membandingkan dua objek, sedangkan superlatif membandingkan satu benda di antara beberapa objek. Nah, untuk lebih mudah memahami, kita lanjut ke contohnya. Oh ya, sebelum ke contoh kita punya tabel perbandingan yang mana di sini ada tabel pertama itu adjektif atau positif ya. Ini bentuk asli kata-katanya. Yang kedua, komparatif. Komparatif itu kata yang digunakan untuk membandingkan dua objek yang ditandai dengan akhiran er. Kemudian yang superlatif itu membandingkan satu benda di antara banyak benda, biasanya menggunakan akhiran s. Nah, yang selanjutnya adalah arti. Nah, teman-teman mungkin bisa take a picture ya, bisa di screenshot untuk mempermudah pemahamannya atau di ulang-ulang lagi videonya, barangkali saya ketika menjelaskan terlalu cepat. Oke, selanjutnya kita menuju ke contoh. Let's see the picture. Nah, di sini we have three object. Yang pertama we have Libra. Libra itu nama orang ya. Yang kedua ada Akia dan yang terakhir ada Bila. Di sini ketiganya merupakan orang yang akan menjadi objek yang akan kita bandingkan. Nah, dari
foto di atas, kita bisa mengetahui bahwa Bila is the biggest, Libra is the smallest, Akia is bigger than Libra, and Akia is smaller than Bila. Nah, dari ketiga kalimat ini kira-kira yang mana sih yang termasuk superlatif? Betul banget, yang termasuk superlatif adalah contoh yang ke-1 dan kedua. Bila is the biggest, Libra is the smallest. Nah, di sini termasuk ke superlatif karena membandingkan satu benda di antara banyak benda. Nah, di sini yang dibandingkan adalah bila. Bila adalah yang paling besar, besar di antara Akia dan Libra. Begitupun Libra, dia yang paling kecil di antara Akia dan Bila. Makanya dia termasuk ke dalam superlative comparison. Yang terakhir adalah comparative. Kenapa? Karena kata bigger yang artinya besar, dia membandingkan dua objek, yaitu Akia dan Libra. Begitupun kata smaller. Jadi, Bila dan Akia dibandingkan dengan kata pembanding smaller yang berasal dari kata adjektifnya adalah small. Oke, itu contoh yang bisa saya berikan. Untuk contoh yang lebih detail bisa ditanyakan ke saya, barangkali ada penjelasan yang kurang dimengerti. Selanjutnya, tugas. Tugas yang pertama adalah khusus untuk kelas 8F. Tugas ini saya gunakan untuk mengambil nilai harian. Siswa diminta mengerjakan soal evaluasi 4 nomor 1 sampai 10 halaman 44. Bisa dikirim ke saya via WhatsApp pribadi. Dan tugas yang kedua ini untuk kelas 8F dan 8G. Mengerjakan soal taks 4 halaman 48 dan taks 10 halaman 51. Semua tugas dikumpulkan ke WhatsApp pribadi saya disertakan dengan disertakan dengan nama dan kelas. Oke, sekian pertemuan hari ini. Saya kira sudah cukup. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan mungkin kalau ada penjelasan yang kurang bisa ditanyakan ke saya via WhatsApp. Oke, thank you very much for today. Selamat menikmati hari liburnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you everyone.